Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita kembali bertegur sapa dengan Tuhan dalam pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Dan nama Tuhanlah yang kita permuliakan di dalam hidup kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kami melangkahkan kaki kami dalam perjalanan hidup kami di hari Jumat, biarlah kami boleh belajar dari firman-Mu Tuhan bahwa Engkau adalah yang pertama dan yang terakhir. Sebagai Raja, Tuhan semesta alam. Dan firman-Mu ini menguatkan perjalanan hidup kami. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, renungan pagi kali ini, Jumat 23 Juli 2021 bertajuk Pertama dan yang terakhir. Teks bacaan diambil dari Yesaya 44 ayat 6, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada aku. Saudara-saudara, hukum yang pertama dari 10 perintah Tuhan atau Dekalog yang diterima Musa di Gunung Sinai adalah Akulah Tuhan Allahmu. Tidak ada ilah lain kecuali aku. Suatu perintah bagi umat Israel agar mengakui satu-satunya Allah dan tidak menduakan Tuhan. Perintah ini meminta suatu komitmen kesetiaan bahwa mereka tidak akan terpengaruh kekuatan apapun di dunia ini untuk dipuja dan disembah, dipercayai memberi kehidupan. Alasannya, karena Allah itu satu-satunya, Allah yang Maha Kuasa, Dialah satu-satunya Tuhan pencipta dan yang menjadikan segala sesuatu penyelamat Israel. Jadi semua ciptaannya, maka bagaimana mungkin ciptaan itu dijadikan ilah? Ini keyakinan terhadap monoteisme yang merupakan pokok iman Israel yang terus diyakini turun-temurun hingga sekarang. Saudara-saudara, Nabi Yesaya hadir di tengah umat Israel yang terbuang di Babel. Tentu menyegarkan dan mengingatkan pemahaman dan keyakinan umat akan kemahakuasaan Allah. Jika mereka di dalam pembuangan bukan berarti Tuhan itu kalah terhadap Allah lain yang dipuja oleh bangsa asing. Tetapi Tuhan hendak mendidik umatnya karena ketidaksetiaan dan pelanggaran mereka. Allah telah lebih dahulu merencanakan rancangannya jauh dari yang mereka pikirkan. Pengalaman manusia hanyalah bagian dari rencana Allah yang besar atas umat Israel. Itulah Yesaya menyebutkan Allah penebus Israel dan mempersiapkan masa depan yang cerah. Allah sendiri akan menebus umatnya dan mengembalikan mereka kembali ke Yerusalem, tanah perjanjian. Akulah yang terdahulu dan kemudian adalah istilah yang sangat kita kenal, Alfa dan Omega, yang pertama dan terakhir.
mengawali, mengakhiri, untuk meyakinkan bahwa sejarah adalah milik Allah. Karena Allah merencanakan perjalanan waktu dan pengalaman umatnya, umat Tuhan harus setia dalam menjalani kehidupan. Tuhan bekerja bukan hanya pada waktu mendatangkan kebaikan dan hal manis dalam penderitaan dan hal buruk. Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan umat. Maka tidak terlalu ragu dan bimbang apabila berbalik dari Allah dan datang kepada Baal atau patung buatan manusia yang tidak memiliki kuasa dan memiliki kekuatan apapun untuk mengubah kehidupan manusia. Pasrah dan berjalan dalam rancangan Tuhan, setia menantikan perbuatan Allah dalam hidup. Kembali lagi, akulah yang terdahulu dan terkemudian mengingatkan bangsa Israel bahwa Allah sendiri yang memulai ada dan menciptakan segala sesuatu. Dan Allah sendiri menghakimi dunia dan segala isinya pada akhir zaman. Tidak ada sesuatu yang tidak diketahui Allah dan tidak ada sesuatu yang tidak dapat dilakukan Allah. Maka kekuasaan Allah yang demikian hendaklah menyadarkan bahwa bangsa Israel untuk berserah kepada Allah. Akulah yang terdahulu dan kemudian meyakinkan kita percaya kepada satu-satunya Allah. Tidak ada ilah lain yang kita percayai memberikan kehidupan. Wahyu 1 ayat 8 menuturkan, akulah Alfa dan Omega. Sebagai sebutan kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Raja yang menganugerahkan kehidupan kekal bagi orang yang setia kepadanya. Hari ini nas renungan kita mengajak untuk mengikuti rencana Allah. Jangan ikut di awal namun meninggalkan Tuhan di tengah perjalanan. Orang percaya harus setia menjalani hidup ini di dalam Tuhan sampai ujung jalan. Banyak ilah zaman sekarang yang seolah menawarkan solusi atas pergumulan hidup kita. Namun sementara saja tetapi bisa berdampak buruk pada kehidupan kita. Jika ada pergumulan, jangan tinggalkan Tuhan. Setialah dan percaya padanya. Dia akan memberi rancangan yang indah, yang jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan. Selamat menjalani hidup di hari Rabu. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Nama-Mu yang kami permuliakan. Dan kami percaya Engkau adalah Alfa dan Omega yang menuntun dan mengawali mengakhiri kehidupan kami. Kami datang kepadamu, belajar dari-Mu Tuhan. Bimbing kami dalam menjalani kehidupan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good, yes. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.